Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan penyusunan eh, anggaran kas, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penyusunan, penerimaan, dan pengeluaran kas ya terkait dengan pinjaman ya, pinjaman dan bunga yang merupakan transaksi keuangan. Nah, setelah kita membuat tabel terkait dengan penerimaan dan pembayaran bunga, maka kita terakhir ya, ini terakhir adalah penyusunan budget kas ya, penyusunan kembali anggaran kas setelah dilakukan penambahan modal ya, setelah dilakukan penambahan modal dari modal eksternal. Nah, kita susun sama dengan yang sebelumnya, itu sama dengan yang posisinya adalah seperti ini. Namun penyusunan di awal ini itu belum melibatkan penerimaan utang dari pihak bank X. Nah, setelah dilakukan penambahan modal dari modal eksternal, maka disusun kembalilah budget kas seperti pada tabel berikut ini. Sama posisinya adalah yang pertama adalah hasil penjualan tunai, ini ada di soal ya. Dari bulan Januari sampai bulan Juni itu sebesar 400, 500 sampai 900 ya. Penagihan piutang itu sebesar 400 sampai bulan Juni. Kemudian penerimaan kredit di bank. Nah, ini tambahannya adalah ini 360 di bulan Januari, kemudian di bulan Februari itu sebesar Rp330.000. Kemudian penerimaan lainnya itu sebesar 200, ini sama dengan di soal tadi. Kemudian jumlah penerimaan. Nah, jumlah penerimaannya adalah dari mana? Dari penjumlahan ya, dari penjumlahan ini 400 ditambah 400 tambah 360 tambah 200 jumlah penerimaan ya. Sebesar maka tetapkan adalah jumlah kas seluruhnya adalah jumlahnya adalah 1.360. Nah, karena di sini ada saldo kas permulaan bulan, ya otomatis akan dipakai pada bulan Januari ya. Akan dipakai pada bulan Januari itu sebesar Rp100.000. Maka dari 1.360 ini ditambahkan 100 ya. Ini ditambah 1.360 menjadi 1.460. Nah, kemudian di selanjutnya adalah saldo kas di permulaan bulan itu sebesar 52,8. Ini adalah saldo kas di akhir bulan Januari akan terpakai di bulan Februari 52,8. Ini nanti dijumlahkan juga sama dengan di bulan Januari itu sebesar 1.582,8 sampai seterusnya ya. Sampai seterusnya. Nah, kemudian pengeluaran sama ya, pengeluaran sama. Yang menjadi penambahnya adalah bunga di masing-masing bulan. Di bulan Januari adalah 7,2, di bulan Februari adalah 13,8, di bulan Maret juga sama 13,8. Nah, di bulan April itu mengalami penurunan karena di bulan April ada pembayaran utang. Utang dan sisanya itu dibayar pada bulan Mei. Sehingga di bulan Mei itu adalah tidak ada lagi pembayaran bunga. Nah, kemudian di pembayaran pajak itu terjadi pada bulan Maret sebesar Rp100.000. Kemudian pembayaran kembali utang pada bank itu pembayaran utang kembali pada bank itu terjadi di bulan April dan Mei. Di bulan April sebesar 200, kemudian di bulan Mei itu sisanya dibayar secara keseluruhan pada bulan Mei ya, 490. Maka jumlah pengeluaran itu
sebesar berapa? Sebesar 1407,2, 129,3,8 sampai seterusnya. Nah, ini kemudian saldo kas akhir bulan 52,8, 289, 155,2, 245,4, 55,4, 299,4. Dari mana? Ini dari saldo kas akhir bulan terdapat di ini tabel penerimaan dan pembayaran ya, penerimaan dan pembayaran utang dan pembayaran bunga ya, penerimaan utang dan pembayaran bunga. Ini saldo kas akhir bulan Januari 52,8 di sini, kemudian saldo kas akhir bulan Februari itu sebesar oh ya, saya ulangi bahwa saldo kas akhir bulan itu sebesar 52,8, yaitu selisih dari 1460 dikurangi 1407,2. Hasilnya adalah selisihnya adalah 52,8. Kemudian di bulan Februari itu 289 dari mana? Dari 1500 ini ya. Sama dengan saya perhatikan di sini 1582,8 dikurangin 1293,8. Nah, hasilnya adalah 289. Sama juga yang ini, yaitu diperoleh dari mana? Yaitu selisih antara jumlah kas keseluruhan dikurangin jumlah pengeluaran. Itu sebesar 155,2. Sama juga yang ini, yaitu selisih antara 2155,2, 17,9,8. Sama, sehingga kalau kita lihat dari penyusunan budget kas yang awalnya adalah mengalami defisit di bulan Januari dan Februari, dan pada penyusunan budget kas setelah dilakukan penambahan modal, yaitu dengan menggunakan modal eksternal, maka setelah disusun kembali anggaran kasnya dari bulan Januari sampai Juni itu mengalami surplus. Artinya anggaran atau perencanaan anggaran tersebut itu tidak lagi mengalami defisit ya, semuanya adalah surplus. Artinya jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Nah, oke, mungkin sampai di situ saja terkait dengan penjelasan penyusunan anggaran kas di sesi ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.